Aduh, masuk ke lidah aku ini, lidahku rasanya tuh kayak melocot ya. Jadi harus hati-hati. Perutku mulai panas. Lambeku jadi seksi tuh kayak warna bajuku. Kalau nggak punya lipstik makan samyang. Oh, nangis loh. Nangis loh. Aduh. Ini minta leci nih nyonya ya. Aduh, nyonya aku nggak mau deket-deket aku ya. Takut dimarahi anak perempuan nih. Kemarin dapat peringatan. Kalau Yayu bikin video atau makan, jangan deket-deket. Dibilangin bolak-balik nggak iso gitu kan. Aku nggak nyangka ya kalau semerah ini. Aku bener-bener nggak nyangka. Nah, sebenarnya aku rodok shock ya. Kenapa kok semerah ini, aku rodok kaget ya. Padahal aku ngiranya ekspektasiku nggak akan semerah ini. Ini rodok ngeri rodokan. Kangen ora? Kangen. Sekarang itu jam 12 siang, aku baru mau mulai bikin konten karena sedari pagi itu beres-beres ya. Tapi aku nggak bikin video ya, karena nyonya aku memang juga bangun. Jadi kayak yang ada kalanya itu ada waktu untuk bikin konten, ada kalanya tidak ada waktu untuk bikin konten. Hari ini aku ngosoi 2 kamar mandi, bersihin kamar nyonya. Iki opo iki? Nah, sekarang aku mau nyuci ya. Nyonya aku kelar mandi. Nah, jadi kita cuci-cuci baju. Nah, awali pagi ini dengan rasa syukur yang teramat sangat, kita menarik apapun yang kita inginkan, kita kuat, kita sehat, kita sejahtera. Terima kasih ya Allah atas nikmat hari ini. Kita adalah manusia yang beruntung, kita diberkahi, kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Halo, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu. Ayo semangat. Nah, sudah dibilas 2 kali. Setiap hari kerjaannya tidak jauh dari dunia pergombalan. Gombal mukio.
Ini mau tak taruh kamar dulu. Di sini tuh nggak perlu disetrika ya. Lah yuk Sultan kok ora disetrika, mbokku tuh takut listrik mahal. Toh cuman dipakai sehari-hari di rumah kayak gitu. Ya aku malah bersyukur dan beruntung rasanya triko ya. Orang sini itu gimana? Biasa. Toh dipakai di rumah, nanti listriknya mahal, nanti boros kayak gitu. Malah bersyukur aku. Toh mbokku tuh nggak ngantor ya, cuma di rumah. Bedino kayaknya ngono ayu. Yo. Arah yo seperti ini. Menjadi TKW itu kerjaannya adalah seperti pembantu rumah tangga di Indonesia. Ada yang fokusnya itu jaga anak, ada yang fokusnya jaga orang tua, ada yang fokusnya itu beres-beres rumah kayak aku ini. Macam-macam tergantung your laki bejo bejan. Kita kalau punya akun fanpage di Facebook sama kita punya konten di YouTube itu lebih rame di fanpage di Facebook ya, karena mungkin Facebook itu dijangkau banyak orang. Orang yang nge-like sama orang yang komentar juga lebih banyak. Pas kita lempar video ke fanpage itu bakal banyak banget yang namanya, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang hujatan yang luar biasa. Ada kakakku bilang, yuk di Facebook kamu dihujat ribuan orang yuk. Itu piye yuk kayak gitu. Yaudah. Kalau aku nanggepin orang yang menghujat aku ya, orang yang menghujat kita itu belum tentu bisa seperti kita pas ada di posisi kita. Aku walaupun dihujat kayak apa, aku malah bersyukur alhamdulillah. Ya nyopo yuk, apamu pegel apa ora? Kadang itu aku mak jelek kayak sakit hati banget ya Allah. Padahal kan nggak seperti ini. Nah, tapi mana mungkin kita bakalan menjelaskan satu persatu ke banyak orang ya. Itu memang resiko kita sebagai konten kreator, pasti kita ada hujatan pasti. Yang namanya orang itu ada yang nyambung, ada yang ora nyambung. Ada orang pasti yang kayak yang mendukung, setengah mendukung, rodok-rodok mendukung, tidak sama sekali mendukung, benci banget itu pasti ada. Tapi aku rapopo, tak hadapi dengan senyuman. Aku menjadikan hujatan itu sebagai motivasiku ya. Nah, hujatanmu motivasiku seperti itu. Kita nggak akan mungkin 100% dicintai sama orang. Pasti bakalan ada yang nggak suka. Bagaimana menanggapinya? Ya serasa dipikir no. Nah, ya pokoknya kita melaju dengan pandangan kita. Yang penting kita tidak menjatuhkan orang lain lah. Awakmu menjelekan majikan, menjelekan gimana? Orang aku ngomong sesuai real life-nya kehidupan aku ya nggak ada yang tak tambahi, ya nggak ada sih tak kurangin. Memang real life-nya seperti itu. Ini kan aku sharing itu kayak yang YouTube adalah real life-nya aku, apa yang benar-benar terjadi hari ini sama aku. Aku nggak ada misalnya konten aku setting, atau misalkan konten memang aku sengaja aku buat seperti ini, nggak ada. Emang ini real life. Kalau misalkan kurang setuju atau apa, ya serasa ditonton. Terima kasih ya, semoga kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti itu. Ora popo. Kita kerja jauh dari orang kayak gini, kalau kita misalkan tidak punya satu media untuk sharing itu, kita itu bisa stres, kita bisa kena mental. Contohnya ya oke. Orang depresi, tekanan batin. Karena apa? Karena kita kerja di sini. Terus kita ikut majikan, terus kita nggak ada teman cerita. Lah cerita karo sopo. Aku kalau cerita ke orang tua sekali lagi ya, itu akan menambah beban orang tua. Jadi aku ceritaku yang di Facebook, di YouTube. Lah ben apa maksudnya? Lah
Kita sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, cerita-cerita berfaedah. Ini bisa tak jadikan sebuah kenangan dan aku mendapatkan penghasilan loh. Alhamdulillah. Serapopo hujatanmu motivasiku. Dada 给我签。现在我去 7。Dada 的皮包在房间。还有欠你的100块。对，牛奶。啊，你还要买什么？没有买什么。没有买什么，没有零钱。Dada 没有100块啊，零的也没有。等一下回来再来给我，对不对？ Nah, ini ceritanya aku diajak itu ya, disuruh nyonya ya. Aku disuruh ke 7. Ini kesempatan aku iso keluar, alhamdulillah. Nah, jalanannya kayak gitu. Alhamdulillah bisa keluar. Nah, ini pasar Dingsi ya. Ini karena wes hampir jam 2, jadi pasti pasarnya sepi ya. Yang kelihatan cuman muka. Pasarnya sepi ya, kayak orang-orang wes pada mau pulang. Jadi ini pasarnya itu cuman pagi kayak gitu. Ini mulai beres-beres. Nah, pada dikukuti. Kerja. Bisa keluar, alhamdulillah. Oh, seperti ini. Nah, ini non halal. Ini buah-buahan. Ya Allah, nggak ada apa-apa. Pasarnya tutup. Nah, aku langsung pulang ya. Tak boleh lama-lama. 是掉168的的，但是现在比较少的是63000我跟你讲哈， 63100。它现在又有一个新的品种出来了。哦，Misty 哦，哎呦，哎，打第4剂也没有用。现在打第4剂也没有用。因为它这个病毒出来，那个药没有用，这个很强。 Pintu kencang mah. Nah, 2:30 ya, kurang masak nasi goreng. Nah, aku tadi itu keluar sebentar cuman ke family. Kenapa kok ganti baju? Karena ini baju kalau dibawa keluar itu terlalu seksi ya. Jadi aku malu. Aku tadi itu ngintip pasar ya, sebenarnya pengen beli ayam goreng tapi wis pada tutup semua, mau pulang semua. Nah, aku bikin nasi goreng. Aku mau bikin yang namanya nasi goreng bumbu samyang. 我要煮炒饭。要放鸡蛋。Tete cepat了。哦，嘿嘿嘿。
Lah nasi goreng kok mbok siram banyu toh yuk. Nasinya tuh kering merkenteng-kenteng ya. Ini wis habis kayak gini. Ini rekomendasinya nyonya, suruh nambah air. Soalnya apa? Soalnya keras banget. Nah, kita masukin ini. Gubis. Tambahin. Ini spesial ya, pakai bumbu samyong. Pedas, pedas. Merah banget. Tambahin telur. Tambahin Royco ya. Nah, sedikit micin. Nah, aduk-aduk. Ini sebenarnya tuh merah ya. Kok semerah ini ya, serem banget tuh. Telur sama timun, ini nasi goreng. Nah, ada satu hal yang sedikit mengecewakan ya. Aku randek kerupuk. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya aku rodok-rodok ngeri-ngeri keju-keju ngono loh. Kok ternyata semerah ini. Samyang teko, wetengku baik-baik saja. Amin. Lagi. Kalian kalau pengen makanan Korea, nggak usah pergi ke restoran Korea. Karena kalau restoran Korea tuh cenderung manis. Beli saus samyang, digorengin nasi, terus enak banget. Tambahin Royco sama micin ya, pasti enak. Aduh, pedasnya itu pelan ya, tapi merembet dan pasti, tapi enak banget coba. Rasanya tuh gak bosen nih. Pedasnya tuh kayak bukan pedas cabai, tapi pedas saus ya, emang saus. Masya Allah. Karena pedas campur panas itu rasanya tambah
Kayak moncrot ning lambe ngono. Wah. Pedes banget, banget. Aduh. Tapi pedasnya itu bisa dinikmati. Tergantung tentukan rasa pedas kalian. 1 sendok, 2 sendok kayak gitu. Ojo kaya aku langsung disuntek sakarepe dhewe. Aku nggak akan kapok ya. Untuk selanjutnya aku bakalan jadikan ini makanan kesukaan aku. Oh. Panas. Pakai ayam goreng, pakai mie, pakai nasi itu pasti cocok. Rasanya itu gimana ya? Nggak yang bawang merah, bawang putih kerasa kayak sambal itu bukan. Rasanya tuh gimana, kayak saus. Ini untuk gandengan topoki juga enak banget. Oh. Hari ini berita di Taiwan yang lagi rame itu, di Hsinchu, seorang anak tega membakar rumah orang tuanya gara-gara disuruh cuci piring. Katanya mbokku, anak laki-laki, di berita anak perempuan. Setelah aku konfirmasi ke nyonya, ternyata pokoknya intinya gara-gara rumah atau harta warisan kayak gitu loh. Rumah kayaknya. Delapan orang meninggal dunia. 8 tuh gini, sampai keder loh. Teramat sangat disayangkan ya. Tapi mungkin ini dalane Gusti Allah, ya nggak tahu. Yang meninggal tuh anak-anak, ya orang tua, ibunya yang meninggal. Mungkin bakalan dihukum seumur hidup, mungkin ya. Aduh, perutku langsung sakit. Perutku sakit karena memang aku belum makan dari pagi ya. Ibaratnya kaget. Aku lebih ke kain-kain ya. Enak tapi kain-kain. Enak, tapi pedas. Nggak kayak pedasnya mie ayam, bakso, sambal, cabai itu bukan. Ini kayaknya pedasnya cabai capsaicin. Capsaicin. Aduh.
Aduh. Ini baru nasi goreng gila yang sesungguhnya ini. Benar-benar gila. Di Indonesia ada aturan baru kalau pakai sepeda motor harus pakai sepatu. Kalau enggak bakalan ditilang. Itu mungkin untuk kebaikan bersama lah ya. Kayaknya aturannya masih masuk akal untuk melindungi. Untung ada susu. Aduh. Untung ada susu. Oh. Aduh. Aku nggak nyangka kalau bakal sepedes ini. Sampai hidung gua keluar asap kayaknya. Wah, tenggorokan saiki. Nah, ini tuh buldak ya. Ini yang extremely spicy. Hot chicken flavor sauce ini tuh wah. Bersih, Masya Allah. Katanya suruh taruh kulkas setelah dimakan. Setelah dibuka. Aku tuh pengennya sebenarnya tamplok semua ya. Tapi panas banget di mulut. Ini bukan acting atau drama, ini bener-bener ini. Pedasnya itu pelan-pelan. Pelan-pelan menghancurkan segala nih. Aduh, rasanya kok nyos gitu. Pedasnya itu pedes. Nggak ada sopan santun, tata krama nggak ada. Pedasnya itu pedas gelo sia. Oh. Tapi pedasnya tuh marai ketagihan. Nyonyaku sama sekali nggak kesini karena dimarahi anak wedok kemarin, dimarahi Cece. Ya ayo kalau bikin video jangan ikut-ikutan.
recommended, kalau suka pedes recommended ya. Siapin susu ya kalau makan ini ya. Harus sedia susu atau yogurt atau apapun itu untuk menetralkan mulut kita, menjaga lambung kita. Ini kayak timun kampung ya. Jadi timunnya ada bijinya, airnya banyak, crunchy. Wah. Wah. Tenggorokanku sini rasanya kayak kobong. Bismillah. Kalau misalkan mau makan ini, pastikan itu udah makan ya. Ibaratnya pagi wis makan, apa siang wis makan, baru makan ini. Jangan kayak aku, ibaratnya pagi belum makan, sekarang 2:30 langsung makan itu. Wah, kasihan perutnya ya. Tapi untung ada susu, ada buah-buahan. Ya wis lah. Videonya sampai di sini. Saya Yayu Cahyo mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah tingkah, salah laku, salah perbuatan. Mohon dimaafkan. Stay healthy, stay positive thinking, selalu bersyukur. Bye-bye. Sarangnya.